Shalom, Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Buat jemaat Tuhan yang hadir beribadah dalam ruang ibadah gereja Sahabat Indonesia Taman Surya 2 maupun secara virtual, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan seluruh dunia. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dunia.
She
hanya dalam nama Yesus dan tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir dan memberkati pada hari ini. Urapi para hamba-hambamu. Baik musik singer liturgis, urapan yang khusus dari Tuhan. Pujian boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan urapi hambamu yang melayani firman hari ini. Urapan dan rahasia firman bagi hambamu, sehingga semangat boleh dikuatkan di dalam pelayanan hari ini. Kami percaya ada Tuhan dari awal sampai akhir di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lambaikan tangan buat teman saudara di kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita sambut sang Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeah.
kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan kita mengatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, untuk semua kasih karunia, kebaikan Tuhan yang menyertaiku dari awal tahun sampai akhir tahun 2022. Ku nyanyi haleluya. Boleh sampai menjelang penghujung tahun ini, nyata Tuhan yang menyertai kami, pemeliharaanmu yang membuat kami ada. Bahkan hari ini kami kumpul dalam ibadah ini memuji Kau karena bukti kami bersyukur dan mengakui bahwa tidak ada apapun yang terbaik dalam hidup kami datang dari yang lain selain daripada Tuhan saja. Karena itu kami menundukkan kepala kami, buka hati kami. Kami percaya firman-Mu akan menuntun kami berjalan lagi seirama dengan-Mu, mengikuti Kau dan tujuan-Mu terjadi. Karena semuanya adalah tentang-Mu di dalam kami, bukan tentang kami lagi yang hidup. Dan kiranya firman yang adalah pribadi-Mu sendiri membawa kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi
perjumpaan denganmu tidak pernah sia-sia. Sementara kebenaran dibukakan, kuasa-Mu bekerja. Yang sakit terima disembuhkan, yang susah terima dihiburkan. Bahkan kami terima kelegaan yang dari Tuhan. Satu nama ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Shalom. Bu Maria, salam dari istri saya. Istri saya juga kami terima kasih dukungan doanya. Jadi kemarin lahir sudahlah cucu saya yang keempat. Jadi dia masih sibuk dengan cucunya. Ya. Dan akhirnya saya dapat ifman di keluarga saya. Karena tidak ada yang sipit, ini satu-satunya yang sipit. Karena satu-satunya menantu yang Tionghoa yang baru ini. Jadi punya cucu made in China. Ya. Pagi hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang berbuat ini dan itu. Dari Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi rupanya ada dosa yang aktif, ada dosa yang pasif. Tapi saya nggak mau bahas tentang dosa aktif dan pasif pagi hari ini. Namun karena alinea itu nyambung, jadi kita juga harus baca karena pasti ada maksud di dalamnya. Hidup yang penuh rencana itu seperti uang. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun, di sana kami akan berdagang, ya serta mendapat untung. Sedang kamu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu itu artinya apa? Hidupmu itu sama katanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jangan gambarkan uap di ayat ini seperti uap air yang ada di atas tutup magic jar Anda. Bukan seperti itu. Di sini terjemahan uapnya seperti gas. Gas itu nggak terlihat, tetapi gas itu terasa. Ibu-ibu yang penciumannya tajam, kalau baru ganti gas buat kompornya kan, kalau nggak masuk dengan baik pasti kecium. Bahkan beberapa ibu-ibu yang senewen nggak bocor pun kecium. Ya. Bahkan kadang suka mau tahunya itu besar. Bau apa itu? Ya, nggak tahunya suaminya. Bunyi apa? Ya, kadang pertanyaan istri itu suka agak ajaib ya. Sama-sama di kamar ada bunyi di luar, terus dia tanya suaminya bunyi apa? Kan mata suaminya di dalam. Ya, nggak lihat juga di luar. Tapi ya begitulah. Bicara tentang rencana, hidup yang penuh rencana itu rupanya seperti uap. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan berarti hiduplah mengalir. Karena Alkitab tidak pernah menyarankan Anda untuk melakukan itu. Beberapa orang akhirnya menjadi pasif hidupnya.
Gimana rencananya? Ngalir aja. Anda diberkati supaya hidup Anda dan saya terus naik, bukan turun. Itu artinya berbeda dengan konsep mengalir. Mengalir itu air. Air selalu mencari tempat yang paling rendah. Tidak demikian dengan apa yang Tuhan berkati untuk Anda dan saya, terus naik bukan turun. Rencana itu penting, tetapi memang yang menjadi masalah adalah atas dasar apa rencana itu dibuat. Merencanakan perjalanan itu biasa ya. Sesungguhnya merencanakan perjalanan itu biasa dalam kehidupan manusia. Malah kalau Anda nggak buat rencana, bantu saya perhatikan korbannya, saya ngomong sambil lihat slide-nya diklik. Karena saya nggak mau bolak-balik bilang next ya. Ada orang-orang yang hidupnya jalan begitu saja dan itu kacau. Saya orang yang biasa terencana untuk banyak hal. Bahkan untuk berlibur dengan keluarga juga kami merencanakan. Bahkan jadwal pun itu direncanakan dari jauh hari. Untuk masuk di 2023, gereja yang masih bimbang di 2023 dia akan ibadah 1 kali atau 2 kali, itu saya kemarin belum ambil keputusan sama sekali. Karena saya buat dealing seperti sebelum pandemi, itu biasanya di bulan Juni kita open schedule, di bulan Juli sudah penuh untuk tahun depannya. Nah, saya percaya hal baik terjadi 2023. Jadi 2022 ini bulan Juni itu saya sudah share ke relasi gereja, ini open schedule, silahkan. Jadi kalau saya modelnya mana yang sudah duluan confirm, di situ saya taruh titiknya di situ, supaya kita tahu dari gereja itu bisa melayani di gereja sekitar. Kan kacau ya kalau jam 7 di sini, jam 10 di Priuk. Ya itu mepet-mepet. Jam 7 di sini, jam 9 di Kalideres masih dapat. Ya. Jam 8 di sini, jam 9 di Danmogor masih dapat, itu masih buber. Tapi kalau jam 8 di sini, jam 9 di Blok M udah nggak dapat. Ya itu diatur sedemikian rupa supaya rapi. Tapi kan dalam prakteknya kita nggak tahu juga. Waktu itu deal terus saya mati Januari kan nggak ada yang tahu. Ngomong mati itu nggak tabu. Karena seharusnya Anda sadar hidup itu sementara. Orang yang pikir bakal panjang terus, dia yang akan kecolongan. Karena berapa banyak di antara kita yang sering ngobrol di rumah duka, di pinggir peti orang yang mati, dan kita bahas, kemarin masih main bulu tangkis loh. Iya loh kemarin. Padahal dia ada WA, gue gak bales. Nah itu, nanti dia minta lu balas dari kubur. Nah, merencanakan keuntungan itu juga biasa dalam kehidupan manusia. Makanya tadi dibilang kamu yang tahun depan mau berangkat ke ini, ke kota ini, dagang, dapat untung. Enggak ada yang salah sebetulnya, karena Tuhan beri Anda otak untuk Anda mikir. Karena enggak semua yang punya otak itu mikir. Nah, sesungguhnya Alkitab tidak sedang mengatakan bahwa hidup seluruh manusia itu seperti uang. Bukan ke sana sebetulnya pesannya. Namun dalam perkara ini, manusia yang berpegang pada kondisinya hanya akan berujung seperti uang, sebentar saja lalu lenyap. Namun dari manakah datangnya semua ide-ide dalam kehidupan manusia? Ini yang kacau. Yang pertama, ide-ide itu kadang muncul dari kegagalan yang pernah dialami. Anda bikin perencanaan, asalnya dari kegagalan yang pernah dialami. Lalu kemudian Anda membuat rencana dari situasi yang Anda pelajari. Itu nggak paten Bapak Ibu, nggak paten. Saya aja nggak ngerti ya, saya nggak bikin isu nasional ya. Vaksinnya sudah ada, booster kita sudah, tapi nggak tahu kenapa belum ketok palu kalau pandemi sudah berakhir. Karena harusnya vaksinnya sudah ada, virus ini menjadi tidak beda dengan virus yang lain. Nggak ngerti juga. Apa karena yang belanja alat swab belum balik modal?
juga jalan besar-besaran juga. Tapi entah itu. Tapi ini dia, kalau Anda buat rencana, jalankan hidup Anda berdasarkan situasi yang kamu pelajari, pasti meleset. Itu akan seperti uang nanti. Lalu kemudian kondisi peluang yang memaksa, ini juga bikin rusak. Karena tidak semua peluang dalam hidup ini itu milik Anda. Gak semua peluang Anda harus masuk. Karena siapa yang pikir ini peluang, itu peluang orang-orang yang oportunis, biasanya lebih mudah hancur karena dia gak bijaksana dalam memilih. Ini bisa, itu bisa. Ada yang pernah ke Medan? Atau ada yang berasal dari Medan, kota ya. Anda pernah tahu lalu lintas di sana? Saya punya driver di Medan. Sering kali dia langgar lampu merah. Saya sering bilang itu merah. Supir saya bilang, belum merah kali itu Pak. Jadi rupanya ada yang merah banget. Dan kalau masuk itu, kita keluar kota dari kota, itu dia masuk tipis-tipis. Saya suka mengemudi, dan saya perlu perhitungan kalau mengemudi. Makanya punya mobil tuh rata-rata kalau saya harus ke asuransi mengurus crash tabrakan, biasanya bukan karena yang selama ini terjadi sampai hari ini lah, haleluya, bukan kelakuan saya tapi kelakuan orang. Makanya itu sebetulnya perlunya asuransi adalah Anda mungkin orang yang hati-hati, tapi di jalan raya sana gak semua orang hati-hati. Punya asuransi minimal menahan kita untuk memaki-maki orang. Ya, kan beres 300.000 juga beres kan. Udah gak apa-apa lah ya. Walaupun tiap tahun bayar 5 juta, 6 juta, tapi udahlah. Lebih baik hati saya terjaga dengan uang segitu daripada marah-marah sama lu gak ganti juga, ngapain ya. Wah, di Medan itu dia ambil tipis-tipis masuk. Saya bilang, bisa kau hitung itu? Supir ini bilang ini, Pak, selama kepalanya masuk itu ya. Saya tidak sarankan Anda lakukan itu di Jakarta, tapi ini pola yang dia lakukan ya. Perhitungan terhadap kemampuan diri ini juga bahaya. Anda jangan terlalu banyak dengerin motivator lah. Kamu bisa, kamu bisa. Jangan maksa ya. Udah gila sama peluang, maksa lagi. Berapa banyak sih orang yang harus kembalikan mobilnya ke leasing pada saat pandemi? Karena waktu dia ambil kendaraan, otak dia fokus sama DP. Kan yang harusnya dihitung itu cicilan. Gimana caranya beban cicilan yang kamu punya itu bisa dilunasi dengan hitungan setahun gak kerja? Harusnya begitu. Yang cuma tidur-tiduran doang kebayar. Angka berapa itu? Anda yang tahu sendiri. Yang aneh kan, oh ini murah ini DP-nya. Iya, DP-nya murah. Tiap bulan Anda angkat barbel tuh. Itu hati naik turun. Tiap mau bayar jadi beban tuh. Punya barang kok jadi beban. Itu kan harusnya alat bantu Anda, benar gak? Karena Anda tidak bisa berlari 100 km per jam. Yang bisa bawa Anda berlari 100 km per jam motor sama mobil. Dan itu alat bantu. Yang repot si alat bantu itu, jadi Anda yang bantuin. Karena apa tadi? Hitungannya peluang. Amsal 27 ayat yang pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Memang benar kok, gak ada yang tahu. Anda mau prediksi apa? Ada yang bilang 2023 ekonomi gelap. Kalau bicara dunia ini hancur ke depan, gak butuh ramalan. Karena memang Alkitab yang berkata demikian. Makanya tempat Anda dan saya gak di sini. Tempat kita nanti di Yerusalem baru. Jangan betah di Taman Surya, tempat Anda di sorga ya. Saya sudah kelilingi jelajah ini Indonesia. Orang bilang Raja Ampat indah, pantai-pantai di Indonesia Timur indah. Tapi kalau kamu tahu firman, tetap Yerusalem baru pasti lebih indah ya.
Keliling mana ya sama begitu. Saya udah keliling laut di mana juga sama asinnya. Nggak ada laut yang asam. Sama saja. Ya. Beda saja ikannya. Sama saja semua. Karena memang firman udah bilang nggak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Anda dan saya saja yang baru tahu. Dan kita bilang itu James. Sekarang kan bilangnya gitu ya. Banyak tempat Instagramable. James. Ya. Masuk di tempatnya yang berbukit-bukit, masuk di tempatnya yang orang nggak itu, datang makanan juga nggak enak, tapi ya lumayan lah buat ngisi foto di Instagram kan gitu. Ya, foto sana, foto sini, paksa diri makan makanan nggak enak. Ya, saya sering jadi korbannya juga sih begitu. Tapi buat saya makanannya nggak penting, yang penting istri saya senang, bisa foto kan begitu ya. Jadi harus paham ya Pak, kalau istrinya senang foto, Anda jangan komplain masalah makanan yang enak apa gak enak. Yang penting istrimu senang, amin. Bahkan barang ini aja gak ada hubungannya sama Yesus lahir, tapi istri saya senang banget ya. Oh Natal gak tahu hubungannya apa. Di Alkitab juga gak ada, tapi saya senang aja bikin dia senang ya. Didatengin yang baru hampir 3 meter gitu, dia lihat dia senang, dia iya, saya yang capek lihatnya ya. Tapi gak apa-apa lah om dia senang. Nah itu kalau dibalikin ke saya kan, sebelum dia balikin saya diem. Kalau dia balikin ke saya juga repot. Itu apaan, knalpot motor digonta-ganti, joknya di setting ya kan? Nah itu juga lain. Jadi sudahlah win-win solution saja. Yang terakhir, yang kedua, mari berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Di Yakobus pasal 4 ayat 15-17. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Gini, manusia membuat perencanaan oleh karena memegahkan diri dalam kencongkakan. Kita pikir kita bisa prediksi, tapi sekali lagi persiapkan diri nggak salah. Tapi nyeting semuanya di depan itu Anda nggak bisa mutlak, karena ada banyak hal yang bisa berubah. Perencanaan dalam hidup itu bukan fondasi prioritas. Yang jadi prioritas itu mengejar apa yang Tuhan kehendaki. Setelah mengejar apa yang Tuhan kehendaki, baru kita berbuat ini, baru kita berbuat itu. Kalau saya bilang kehendaknya yang dimaksud itu bukan tentang Anda meramal situasi masa depan. Yang dimaksud tentang prediksi situasi ini adalah bagaimana kita tetap berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dua hal yang memang gak harus ada dalam kamus orang percaya kan? Yang pertama adalah kata masalah, yang kedua kata pergumulan. Kita menyebut sebuah keadaan, situasi sebagai sebuah pergumulan. Kenapa? Karena kita merasa doa kita belum dijawab, dan kita berjuang supaya apa yang kita doakan itu terjadi. Sesungguhnya itu bukan pengharapan dan iman, karena iman bukan tentang apa yang Anda mau, Anda percaya. Iman adalah tentang apa yang Tuhan mau Anda percaya dari Dia. Itu namanya iman. Doa Anda dan saya udah dijawab. Masalahnya kamu suka gak dengan jawabannya? Karena kita gak suka jawabannya, kita sebut itu bergumul. Sebetulnya lagi maksa supaya Tuhan jawab yang kita mau. Saya tadi dalam perjalanan sini dengar beberapa lagu rohani, ada beberapa kalimatnya yang sebetulnya mungkin karena tidak detail ketika membuat lirik, jadi agak tipis-tipis pengertiannya. Berjalan bersama Tuhan, bukan Tuhan berjalan bersama Anda.
Bukan Tuhan yang ngikutin kamu, kamu yang ngikutin Tuhan. Bener gak? Kan begitu harusnya. Waktu dikatakan Tuhan menyertai, itu bukan Tuhan jalan di sebelah kamu, tapi Rohnya bekerja dari dalam dirimu. Kita sebut apa yang namanya masalah? Karena hal-hal yang tidak terprediksi di depan. Bahasa kerennya unpredictable. Waduh, kaget, bisa begini. Terus kita bilang, ini masalah. Sebetulnya hal-hal yang tidak bisa Anda prediksi terjadi di depan Anda, itu bukan masalah. Itu cuma gerbang Anda lihat mujizat aja. Tapi gak pernah nyampe ke sana. Kenapa? Karena responnya salah. Kalau respon kamu benar, kamu lihat mujizat. Karena responnya salah, panik, marah, cari jalan lain. Kan harusnya ketika semua tidak berjalan seperti apa yang Anda bisa gambarkan, Anda tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini loh yang saya bilang respon. Ya. Tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan ketika situasinya gak memungkinkan untuk Anda melakukan apa yang benar. Kamu mau bilang dikecewakan, kamu mau bilang dibuat rugi oleh orang lain, kamu yang mana? Ditipu oleh orang. Ini bukan tentang kamu dapatkan kembali apa yang menjadi bagianmu. Percaya deh, berkat Tuhan itu gak pernah salah alamat. Apa yang menjadi bagianmu akan tetap jadi bagianmu. Catatannya adalah, mari merespon dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kalau enggak, Anda kehilangan semuanya. Dimana berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan itu artinya gini loh. Kegagalan itu bukan sebuah pelajaran yang menjamin dalam bersikap berikutnya dalam hidup. Ada orang bilang kegagalan itu pengalaman yang mahal. Ya udah tahu mahal ya, kalau bisa jangan dari gagal. Belajar dari kesalahan, salah kok doyan. Kalau ada orang lain yang udah bikin salah, kenapa gak belajar dari orang yang udah bikin salah? Kenapa harus kamu yang buat salah? Inilah bedanya antara hikmat dengan hikmah. Hikmah itu adalah orang yang berjalan sesuka-sukanya dengan cara berpikirnya. Setelah dia mentok, dia belajar sesuatu. Itu namanya hikmah. Kalau hikmat beda. Hikmat itu ketika dia menghadapi sesuatu, dia tetap hormati Tuhan lebih dari apapun. Karena dia hormati Tuhan, dia ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Makanya orang model begini, dia nggak belajar dari kegagalan, tapi dia belajar dari kebenaran. Lalu kemudian situasi itu nggak bisa jadi ukuran nilai. Situasi nggak bisa jadi ukuran perbuatan. Lu jual, gua beli, nggak ada ayatnya. Kamu jangan agak gila deh ikut Tuhan deh. Sabar tuh ada batasnya Pak. Ini udah keterlaluan. Ayatnya mana ada Pak? Mazmur 157. Kamu nggak ketemu kok ayatnya. Di mana? Situasi itu gak bisa jadi ukuran, gak bisa jadi nilai perbuatan. Kondisi gak bisa jadi ukuran peluang yang dari Tuhan. Buktinya mungkin kok ini diketemuin loh sama itu, pasti dari Tuhan. Berapa sering kita begitu? Itu namanya euforia. Emosimu melonjak karena peluang. Judi itu paling goblok. Saya zaman jadi penjahat, ada dua tuh yang saya nggak pernah lakukan. Main perempuan dengan judi. Kalau main perempuan dulu saya menolak bukan karena firman. Dulu saya punya pemikiran itu bikin sial kalau gue kerja. Yang kedua, judi saya nggak suka karena lama. Ngirit kartu, lama, mending rampok cepet. Makanya heran gue sama yang duduk lama, ngecat kartu, ngocok lagi, banting lagi, kelamaan. Aduh, bukan ngajarin ya. Cuman yang saya mau bilang gini, gak semua yang kelihatannya lancar itu dari Tuhan.
Mari peka. Kalau kamu nggak peka, kamu pekok. You know pekok? The meaning with Javanese term pekok is goblok. Karena terlalu hingar-bingar perasaannya. Ini mungkin ini bisa nih. Ya. Baru dibilang diskon, nanti diskon lagi. Kamu deh, ini akhir tahun jangan bego. Semua akan tulis angka diskon dengan tulisan up to-nya kecil sekali. Yang bisa lihat tulisan up to-nya cuma semut. Anda angkat sini, ambil situ, beli yang kamu nggak perlu. Kaki cuma 2 sepasang aja kok, sepatu 50 pasang, itu mau kemana? Yang perlu, makanya hidup sederhana itu bukan belaga miskin, tapi beli yang perlu. Gak perlu, gak usah. Anak sekolah pakai handphone 20 juta, mau pakai apa? Paling juga main Sakura. Ya, cucu saya kalau udah main handphone, dia pulang saya yang bingung lihat. Ya Tuhan, ini kok mainan anak-anak banyak di dalam semua. Dia download semuanya, ya, sampai 30 main, baru itu mainan balita semua loh. Yang punya tato botak, tatoan. Handphonenya isi mainan balita. Kemampuan itu harusnya gak jadi tolak ukur sebagai restu Tuhan. Peluangnya bisa Pak, sayanya juga mampu. Berarti dari Tuhan ini. Gak melulu gitu. Banyak kok gak pinter-pinter amat Tuhan bikin jadi kaya, karena memang berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Kamu mau pegang siapa? Orang hebat, punya backing. Kalau besok dia stroke juga kelar. Iya. Pegang jenderal siapa? Punya teman siapa? Iya, kalau besok masih hidup. Dia juga mau teman sama kamu, mungkin ada perlunya. Yang nggak ada perlunya, nggak mungkin nggak, pasti ada agendanya, nggak mungkin enggak. Hari ini oleh karena Kristus di kayu salib saya disebut orang benar, tapi dulu saya kan nggak benar, jadi paham ya nggak benar begitu. Lu nggak bisa jago-jagoan lagi karena merasa peluangnya dapat, punya kemampuan relasi, stop. Ini udah bukan waktunya lagi. Kehendaknya yang dimaksud adalah, mari kita pelajari Alkitab sebelum situasi dan kondisi merespon kehidupan. Orang biasanya butuh konseling untuk 2 hal. Karena 2 hal. 1, orang butuh konseling karena dia butuh konfirmasi. Dia mau ambil sebuah keputusan, benar atau tidak, dia butuh konfirmasi dari orang lain. Makanya dia konseling. Kenapa dia butuh konfirmasi dari orang lain? Karena emang dia gak pernah baca Alkitab. Makanya konseling terus. Makanya Alkitabnya dibaca, jangan tunggu keadaannya datang. Karena keadaan akan datang kapan saja dalam hidup Anda. Pelajari dulu. Berpikir benar menghadapi situasi. Mari bersikap benar menghadapi situasi. Mari bertindak benar menghadapi situasi. Karena sesungguhnya 2023 gak ada yang bisa Anda prediksi. Karena di dalam kehidupan fokus Tuhan adalah diri kita, bukan situasi. Saya ulangi, yang Tuhan fokus dalam kehidupan ini bukan situasi, tapi diri Anda, itu fokus Tuhan. Tuhan gak terlalu tertarik merubah keadaan dan situasi Anda. Dia lebih tertarik Anda berubah jadi seperti Kristus ketika Anda hadapi situasi Anda. Itu Tuhan lebih tertarik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Kau tidak pernah berubah di dalam kasih dan kuasa-Mu. Tuhan yang kami percaya tidak pernah mengecewakan. Firman-Nya tidak pernah gagal. Karena itu baiklah kami menyembah-Mu melalui waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar lebih lagi akan firman-Mu.
Sehingga kami bukan menjadi orang yang penuh dengan kekejutan ketika kami bangun setiap pagi, melihat situasi dunia yang berubah, keadaan yang berubah. Baiklah, oleh karena firman-Mu yang kami pelajari membuat kami merdeka, kami menjadi damai sejahtera menghadapi semuanya. Kami menjadi orang yang bisa berdiri di hadapan dunia ini karena kami berlutut di hadapan Tuhan. Dan kami percaya hari-hari besok Tuhan yang sama yang menyertai kami. Tuhan yang tidak pernah berubah kuasa dan kasih setianya. Itu modal kami. Bukan orang-orang kuat yang ada di sekeliling kami, bukan kemungkinan-kemungkinan yang ada menjadi pegangan kami, bukan apa yang ada pada kami yang menjadi jaminan kami tetap aman, melainkan karena perlindungan Tuhan kami aman. Karena dalam lindungan-Mu kami tenang. Terima kasih buat kesempatan pagi ini dalam pertemuan ibadah ini. Kami tidak hanya mendengarkan firman, namun menyaksikan satu dengan yang lain jemaat Tuhan hadir. Kami melihat masing-masing dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan itu menguatkan kami masing-masing. Dan kiranya hadirnya kami juga menguatkan yang lain. Sehingga kami boleh bersama-sama berjalan mengikuti Tuhan sampai pada janji yang Tuhan sediakan, sampai pada tujuan Tuhan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Josh untuk nama Tuhan yang luar biasa yang berkati kita. Dan kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, Dialah Tuhan kita. Saya minta kesediaan Ibu Pengajar Esther untuk berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan menjadi bagian kita. Kalau pada pagi hari ini kami memberi di hadapan-Mu, biar kami dapat mengerjakannya dengan benar Tuhan. Dan apa yang kami beri kami tahu bukan bagian diri kami, tapi adalah kepunyaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup. Berkati apa yang kami kerjakan, dan biarlah ini berguna buat pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan.
informasi bahwa tanggal kembali buat kita semua, kita Natal bersama itu tanggal 25 jam 5 sore. Pembicara Pendeta Dr. Gunayu Sudarman Korea dari Guatemala. Terus yang latihan baik yang sekolah minggu, remaja dan semua yang latihan worship leader singers, kita semua latihan siang ini selesai ibadah jam 10 ya. Karena setelah itu mungkin jam 9:30 mulai latihan, karena setelah ibadah akan dilanjutkan dengan meeting untuk panitia Natal. Sebentar saja kita hanya mau bicarakan tentang persiapan akhir, karena minggu depan kita ada Natal. Jadi persiapan kita harus sungguh-sungguh memantapkan untuk persiapan Natal tanggal 25. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terus untuk dana Natal, bagaimana Ibu Bendahara Natal? Posisi dana Natal, sumbangan dana Natal di 7.600.000, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau menyumbang untuk Natal masih dibuka kesempatannya, dan silakan langsung menghubungi Ibu Bendahara Natal. Sudah tahu ya, ini yang cantik di depan. Ya, itu saja yang saya sampaikan, dan mungkin yang berulang tahun dalam minggu ini mau didoakan, silakan maju ke depan. Atau ada doa khusus? Di mana kan sudah kemarin? Mau didoakan double? Iya, silakan dulu. Sekali lagi setelah ibadah panitia Natal kami mohon untuk tinggal sebentar. Ternyata nggak ada tahun itu masih ada nih. Pak David? Ya. Oh enggak. Bapak sudah besar dalam doa. Bapak dalam surga, kami mohon berkat Allah turun dan berdiri dalam nama Yesus di hari jatuhnya. Kami percaya bahwa hari-hari esok milik Tuhan yang diberikan kepadanya untuk memberikan yang baik baginya. Terima kasih Tuhan yang menyertai engkau dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kita semua, anak-anak Tuhan, orang percaya yang mempersiapkan diri untuk masuk di tahun yang baru, masuk dalam rancangan Tuhan di depan. Kita percaya bahwa Allah yang sudah menyertai kita akan terus menyertai kita di tahun-tahun yang baru. Allah Immanuel itu ada bersama dengan kita senantiasa. Dan kita berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita. Kita mohon pertolongan Tuhan di tahun-tahun politik yang saat ini semakin hari semakin memanas. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang mengendalikan segala sesuatu dan Allah yang menentukan segala sesuatu. Sehingga kita berdoa supaya semua situasi yang ada tetap terkendali, dan yang terpilih adalah orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita percaya itu. Kemudian kita berdoa bersama-sama, kita berdoa untuk perayaan Natal, persiapan kita memasuki perayaan Natal, dan doa untuk ini saya minta beberapa jemaat untuk memimpin doa. Nanti saya akan menutupnya untuk doa untuk pelayanan. Yang pertama doa untuk perayaan Natal, saya minta kesediaan Ibu Penatua Esther. Kemudian doa untuk bangsa dan negara, minta kesediaan Bapak Robi berdoa untuk bangsa dan negara. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang membutuhkan jamaah Tuhan.
Saya minta persediaan Ibu Mei yang berdoa untuk jemaat yang sakit. Mari kita menaikkan untuk pujian tak tersembunyi kuasa Allah dan saya jemaat yang bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa baik yang hadir pada hari ini Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami, terutama
jemaat kami yang tidak sakit pada hari ini Tuhan. Pertama, Tante Edi, semua dalam nama Yesus Tuhan, Ibu Hendrik maupun ibu atau bapak yang berada di rumah yang sedang beribadah online, pertolongan Yesus. Kau sendiri yang menjamah, Kau sendiri yang menyembuhkan Tuhan. Biarlah dulu bersama lagi Tuhan untuk menyembuhkan mereka Tuhan sudah sakit penyakit. Terima kasih Bapak, kami serahkan jemaat kami dalam tangan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam seluruh pelayanan di GSI Taman Surya dari awal tahun. Saat kami sedang masih berkumpul dengan pandemi sampai akhir tahun, kami bersyukur kami bisa beribadah kembali di ruangan ini. Kami tahu itu karena penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Jemaat sebagai jemaat di hadapan Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami berdoa untuk seluruh pelayanan ke depan. GSI Taman Surya, kami berdoa Tuhan memberkati dan menolong program-program pelayanan ke depan. Kami mohon Tuhan yang campur tangan dalam seluruh program yang akan dikerjakan di tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami dan seluruh program pelayanan yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pengurus pengerja pelayan yang ada di gereja ini, terutama hamba-Mu, Ibu Gembala Jemaat kami, Ibu Pendeta Maria Lobo bersama dengan keluarga besar. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan menolong hamba-Mu sampai akhir tahun dan Tuhan tambahkan usia padanya di tanggal 5 kemarin. Kami tahu itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan hari-hari ke depan yang hamba-Mu akan lalui dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu, baik di GSI Haga, di Sekolah Cindramata Indah maupun di Taman Surya. Kami percaya Tuhan akan menolong hamba-Mu untuk dapat mengerjakan visi Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kami mohon kekuatan, hikmat surgawi, kesehatan Tuhan beri bagi hamba-Mu, terutama kakinya yang sering terganggu. Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa darah Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh pulih dengan normal dan bisa mengerjakan tugas pelayanan dengan baik. Lebih daripada itu kami percaya ketika ada kekuatan Tuhan, maka hamba-Mu bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bagi seluruh keluarga besar, anak, menantu, cucu dari hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi Oma kekasih kami, Oma Rita, ibu dari Ibu Gembala kami, yang sampai hari ini masih bersama-sama dengan kami. Kami tahu itu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hamba-Mu, karena hamba-Mu melayani Tuhan dengan setia sampai hari ini. Dan kami percaya kekuatan kesehatan dari Tuhan menyertai Ibu Marita. Janji Tuhan terjadi baginya sampai masa memukir rambutnya. Tuhan tetap menggendong, menopang hidupnya dan memelihara kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bagi seluruh pengerja pelayan yang ada di depan ini, dan juga para majelis dan pengurus dalam pelayanan di Gereja Taman Surya. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, sekecil apapun yang mereka kerjakan dengan segenap hati untuk Tuhan. Kami percaya ketika kami mengerjakan dengan segenap hati Tuhan untuk Tuhan, Tuhan memperhitungkan semua yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah setia mengerjakan tugas pelayanan, dan hari-hari ke depan dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam kehidupan keseharian mereka, keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam persiapan memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati dalam nama Yesus mereka yang datang di hadapan Tuhan dengan seluruh pergumulan hidup mereka masing-masing, dan berbagai kondisi yang mereka alami dalam hidup mereka.
tetapi mereka berharap pada Tuhan untuk memasuki tahun baru dengan penyertaan dan kekuatan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menguatkan, menolong, menyertai mereka, biar mereka tetap ada dalam hadirat Tuhan. Mereka tetap hidup dekat dengan Tuhan. Mereka tetap hidup melekat dengan Tuhan, sehingga mereka mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka di tahun-tahun yang datang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami menopang gereja kami, gereja Sahabat Indonesia dimanapun berada di seluruh Indonesia, dalam persiapan pelayanan, baik di kota maupun di pelosok sampai ke pedesaan di ujung-ujung Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati hamba-hambamu, terutama mereka yang di pedalaman, di daerah-daerah sulit, hamba-hambamu yang berjuang di daerah-daerah sulit. Tuhan memberkati dan menguatkan mereka, dan kami percaya Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Tuhan menopang mereka senantiasa. Kami berdoa Ketua Sinode dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada dalam Sinode Gereja Sahabat Indonesia, Tuhan menolong mereka supaya mengerti maksud Tuhan, dan mereka menjalankan seluruh tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja dimanapun berada di seluruh dunia dalam mempersiapkan Natal tahun ini. Bukan sebuah euforia perayaan yang kami lakukan, tetapi kami sungguh-sungguh mengalami pertemuan secara pribadi bahwa hari ini Engkau lahir dalam hidup kami, Engkau hidup dalam hidup kami, Engkau berkarya menolong kami untuk selalu mengerti kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan berkat Tuhan yang menyertai engkau. Diberkati usaha dan pekerjaan, diberkati keluarga dan rumah tangga. Tuhan beserta engkau dengan berkat-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, serta kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Ada satu pengumuman yang mau saya sampaikan untuk tanggal 22 ya Bu ya. Tanggal 22